Dalam catatan kitab Juvenzi yang diterbitkan pada abad ke-13 Masehi, yang ditulis oleh seorang anggota keluarga dari Kekaisaran Dinasti Song yang bernama Cao Jukawa. Ia yang ditugaskan sebagai pejabat pengawas pajak perdagangan laut di pelabuhan Guanyu untuk Kekaisaran Dinasti Song. Kitab Juvenzi yang ditulis Cao Jukawa banyak mengkisahkan tentang peristiwa-peristiwa dan keadaan negeri-negeri di berbagai belahan dunia pada kurun abad ke-13 Masehi. Yang kemudian pada abad ke-19 Masehi, kitab Juvenzi yang menjadi naskah sejarah penting bagi negara Tiongkok, berhasil diterjemahkan oleh seorang ahli filologi berkebangsaan Jerman yang bernama Profesor Friedrich Hirth, seorang tokoh guru besar di Columbia University. Kitab terjemahan Juvenzi, karya Profesor Friedrich Hirth, diberi judul Cao Jukawa, His Work on the Chinese and Arab Trade in the 12th and 13th Centuries. Lalu, riset karya besar, terjemahan kitab Juvenzi, yang ditulis Profesor Friedrich Hirth pada tahun 1911 Masehi, yang dijadikan buku koleksi penting di perpustakaan Kerajaan Berlin, Jerman. Yang semula, terjemahan kitab Juvenzi berbahasa Jerman, kemudian dialih bahasakan ke dalam bahasa Inggris, oleh seorang duta besar sekaligus politikus Amerika yang bernama William W. Rockhill. Dalam naskah itu dengan jelas disebutkan, pada abad ke-12 hingga 13 Masehi, di wilayah kerajaan Jawa, telah memiliki 100.000 prajurit, dan sudah memiliki standing army, atau tentara permanen, yang berjumlah sekitar 30.000 yang telah digaji dengan emas oleh pihak kerajaan. Dan sisanya terdiri dari rakyat jelata yang dapat dimobilisasi sebagai levy army, atau prajurit sementara jika sewaktu-waktu kerajaan membutuhkan. Kelompok prajurit yang terdiri dari para petani yang sewaktu-waktu dapat dijadikan tentara sementara, dipimpin oleh seorang dari golongan bangsawan atau kasta kesatria. Prajurit wajib militer dari golongan petani, mereka berbusana kain sarung dan bertelanjang dada, yang dilengkapi dengan senjata tombak, pedang pendek dan sebagian dapat menggunakan busur dan panah. Mereka digunakan untuk keperluan pengintaian, telik sandi, dan patroli. Sedangkan para prajurit permanen kerajaan yang sering ditugaskan untuk menuju medan perang. Infanteri mereka menggunakan yang disebut baju zirah sisik, yang terbuat dari pelat-pelat logam, tembaga dan juga tanduk. Busana prajurit Jawa kuno yang terbuat dari pelat-pelat logam, tembaga dan tanduk yang dikenal dengan nama baju sisimping, dipakai sebagai perlindungan badan dalam menangkis senjata. Bagi prajurit Jawa yang berpangkat tinggi, mereka dilengkapi dengan baju pelindung dada yang terbuat dari logam yang dicetak menyerupai rompi yang dikenal dengan nama baju kawaca. Juga dilengkapi dengan kendaraan kereta perang. Sedangkan armada tempur Laut Jawa lebih maju dari kerajaan manapun. Armada Laut Jawa memiliki kapal-kapal yang berukuran sangat besar. Kapal-kapal Jawa memiliki panjang 226 hingga 262 kaki, atau 70 hingga 80 meter. Setiap kapal-kapal Jawa mampu membawa 500 hingga 1.000 prajurit. Kapal-kapal Jawa terbuat dari papan-papan kayu yang tebal, sehingga membuat tembakan artileri tidak dapat merusaknya. Kapal-kapal Jawa dikenal dengan nama Jong Jawa. Kemudian merujuk pada sebuah buku yang berjudul Palm Wine, Woman and War, yang ditulis oleh David Bade, seorang katalog monografi yang bekerja untuk perpustakaan Joseph Regenstein di Chicago University. Buku Palm Wine, Woman and War, yang mengkisahkan catatan-catatan Cina abad pertengahan tentang invasi Mongol ke Jawa. Dalam bukunya David Bade menuliskan, setelah peristiwa invasi pasukan Mongol ke wilayah Jawa, yang terjadi pada tahun 1932 Masehi,
Kubilai Han yang mengirimkan pasukan Mongol yang berjumlah 20.000 hingga 30.000 prajurit. Untuk menyerang kerajaan Jawa, pasukan Mongol dilengkapi dengan atribut helm baja ringan dan baju zirah yang terbuat dari potongan logam, tulang dan kulit binatang yang dipernis. Pasukan Mongol yang dipimpin oleh jenderal-jenderal terbaik dari kemiliteran dinasti Yuan, Jenderal Gao Xing, Ike Mese dan Jenderal Sivi. Untuk menyerang kerajaan Jawa, pasukan Mongol membawa 500 hingga 1000 kapal. Dan setiap pasukan dipersenjatai dengan tombak, pedang panjang, panah refleks, roket dan taipao, atau granat yang dilengkapi dengan ketapel. Namun peristiwa penyerbuan Mongol ke Jawa gagal, dengan terusirnya pasukan Mongol dipaksa untuk kembali berlayar meninggalkan Laut Jawa. Setelah kegagalan invasi Mongol ke Jawa, periode berikutnya, wilayah Jawa dikuasai oleh Kemaharajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang memulai membentuk armada militer, mulai menerapkan jenis persenjataan baru mengadopsi dari meriam roket yang dimiliki kemiliteran dinasti Yuan. Para prajurit dari Kemaharajaan Majapahit pada abad ke-13 Masehi, menggunakan senjata meriam roket untuk kelengkapan di bidang kemiliteran. Senjata meriam Majapahit inilah yang dikenal dengan nama ketbang. Kemudian pada perkembangannya, di era kepemimpinan Sri Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, Raja Majapahit generasi ketiga. Atas keputusan kebijakan dari Rakrian Mahapati Empu Gajah Mada, mulai memproduksi meriam, ketbang, dengan skala besar, yang digunakan untuk keamanan dan pertahanan negara. Meriam-meriam ini dibuat oleh para empu atau ahli pandai besi, yang berpusat di wilayah Rajakwesi, Bojonegoro. Sedangkan bubuk mesiunya diproduksi di wilayah Bilulup atau Lamongan. Penggunaan meriam catbang di lingkungan militer Kerajaan Majapahit terus berlanjut hingga di era kepemimpinan Maharaja Srijasanagara atau Raja Hayam Wuruk. Di bawah kebijakan Panglima Armada Laut, Rakrian Tumenggung Empu Nala. Penggunaan senjata api meriam mulai direkonstruksi dengan ukuran-ukuran yang lebih besar, yang diterapkan untuk kelengkapan militer di kapal-kapal perang Majapahit. Penggunaan senjata api meriam yang disebut dengan wedil atau warastra di kalangan kemiliteran kerajaan-kerajaan Nusantara sudah diterapkan sejak abad ke-13 Masehi. Di era Kemaharajaan Majapahit dan berlangsung hingga era Kerajaan Demak dan Malaka. Hal ini senada dengan keterangan dari Thomas Stamford Raffles, seorang gubernur Hindia Belanda yang ditugaskan di Batavia. Dalam riset ilmiahnya yang dibukukan dalam buku yang bernama History of Java,